Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Prinsip utama demokrasi adalah penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan pemilihan umum yang adil dan terbuka. Demokrasi juga mencakup prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi demokrasi adalah representasi rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini memastikan bahwa suara setiap individu dihargai dan diwakili dalam pemerintahan. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan beragama. Sistem demokrasi yang kuat mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 48. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. 49. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah 49. Kedaulatan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan mayoritas. Hak-hak minoritas. Jaminan hak asasi manusia. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Persamaan di depan hukum. Proses hukum yang wajar. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sejarah singkat sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959 hingga 1966 diterapkan demokrasi terpimpin, yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin bebas. Periode demokrasi parlementer, 1945 hingga 1965, periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal cukup untuk menjadi mapan dalam implementasinya, entah dalam teori, konsep dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi pemersatu dan alat koalisi antar suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan di Indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah. Sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin, guided democracy. Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum, dengan tujuan menyatakan pendapat sebagai sebuah upaya menekan baik secara politik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat. Di sana